menerima amanat ibadah itu. Kemudian Allah telah tugaskan itu amanat, mandatkan ke gunung, gunung angkat tangan, tak mampu menerima amanat itu. Kemudian juga Allah menitipkan amanat ibadah itu ke bumi, bumi sama angkat tangan. Fa'abaina an yahmilnaha. Mereka menolak menerima amanat. Kenapa menolak? Mereka takut mengkhianati amanat Allah Subhanahu wa taala. Kau menerima amanat. Lantas an yahmilna hamalal insan. Yang mampu menerima amanat itu adalah manusia. Mari kita lihat Bunda Ayahanda, para hadirin hadirat di Savana TV yang dirahmati Allah dan Masjid Agung Savana, bahwa kalau boleh melihat aktivitas gunung lebih dahsyat daripada manusia. Langit kerjanya besar. Dia mendatangkan matahari langit setiap pagi dan petang. Pagi terbit, petang terbenam. Ketika matahari terbit, manfaatnya besar sekali. Lihat bagaimana Allah memberikan kebaikan kepada hambanya. Masa kita tidak memberikan kebaikan beribadah kepada Allah dengan sedekah? Lihat matahari, pagi hari terbit, ngasih makan kepada tanaman sedunia. Dari matahari keluarlah zat klorofil buat makanan tanaman dan tumbuhan. Juga keluar dari matahari sebuah zat buat tubuh vitamin D. Maka orang-orang yang terkena sinar matahari di pagi hari, dia terhindar dari penyakit polio. Dan sekarang dianjurkan untuk supaya terhindar dari virus corona. Juga matahari ini tugas langit. Matahari yang berada dari langit, kemudian matahari juga mematangkan batu biasa menjadi batu mulia. Tanaman yang sudah tertimbun ratusan tahun dibakar, diasimilasi oleh matahari, jadi minyak bumi, emas, dan batu bara. Sedahsyat itu tugas langit, tetapi dia tak mampu menerima amanat Allah. Apalagi gunung menghunjam bumi, sehingga bumi tidak goncang. Di dalamnya ada sumber air, ada udara yang oksigen yang segar, tanaman, buah-buahan, hewan nabati, dan hayawani, banyak di gunung. Kemudian di dalamnya ada emas dan perak. Begitu dahsyat, berlimpah gunung beraktivitas. Tapi ia tak mampu menerima amanat ibadah itu. Lantas siapa Kang Rashid yang menerima amanat itu? Langit tak mampu menerima amanat. Bumi tak mampu menerima amanat. Gunung tak mampu menerima amanat. Dalam surat Al-Ahzab, fa'abaina an yahmilnaha. Mereka tak mampu menerima amanat. Yang mampu menerima amanat adalah an yahmilnaha insan. Hanya manusia yang menerima amanat. Kita tuh besar, mulia. Lantas Kang Rashid, buat apa itu langit? Buat siapa itu bumi? Buat siapa itu gunung? Gunung sudah ditancapkan, bumi sudah dihamparkan, langit sudah dibentangkan, hewan sudah kerayapan, malaikat sudah ditugaskan, jin setan sudah diciptakan. Buat siapa Kang Rashid? Mereka diciptakan buat yang dia akan melayani orang yang terima amanat. Siapa dia? Manusia. Gunung diciptakan melayani manusia. Langit diciptakan melayani manusia. Tanaman tumbuhan diciptakan melayani manusia. Rezeki dihadirkan melayani manusia. Baik, maka Allah menyampaikan di ayat berikutnya dalam surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan umat Adam, anak cucu Adam. Walaqad karramna bani Adam. Kenapa dimuliakan? Yang memuliakan bukan presiden, yang memuliakan bukan people, yang memuliakan bukan netizen, yang memuliakan bukan follower, tapi Allah langsung. Walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan anak cucu Adam, yaitu kita yang hadir di Savana TV, yang hadir di Masjid Agung Savana. Allah yang memuliakan kita. Jangan membuat kita hina. Allah yang memuliakan. Kenapa kita mulia? Karena kita yang mengemban amanah. Apa amanah itu Kang Rashid? Amanah itu adalah kita mengemban jadi untuk ibadah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu amanah. Kita hadir lahir di muka bumi, di BSD, di Karawaci, di Jakarta adalah buat ibadah. Rumah tangga ada ibadahnya everything.
Bekerja dengan ibadah, everything. Tapi kalau bekerja, berumah tangga, berkaya, tanpa ibadah, nothing. Allah menyampaikan, kita tuh mulia, maka jangan buat engkau hina. Apa saja kan membuat kita hina? Kikir, membuat kita hina. Apa saja kan yang kita buat hina? Maksiat, membuat kita hina. Apa saja kan yang membuat kita hina? Putus asa ketika timah musibah. Baik, kita lanjutkan, Kang Rasid. Lantas, punten sekali. Kalau begitu, Kang Rasid, lantas ibadah itu apa yang lakukan? Ibadah itu, Bunda Ayahanda, terbagi dua. Ada ibadah keluar, ada ibadah ke dalam. Ada ibadah lahir, ada ibadah batin. Ada dua. Punten, mohon dipahami, ibadah terbagi dua bagian. Ada ibadah yang gerakannya keluar, ada ibadah yang gerakannya ke dalam. Baik. Kalau ibadah yang gerakannya ke dalam membuat kekuatan iman, kalau ibadah yang keluarnya, ibadahnya gerakannya keluar, membuat kekuatan imun. Izin sekali lagi Ustaz, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang baru bergabung di Savana Live TV, di YouTube dan di Facebook. Ibadah terbagi dua jenis, ibadah lahir, ibadah batin. Ibadah yang gerakannya keluar, ibadah yang gerakannya ke dalam. Ibadah yang gerakannya ke dalam, itu meningkatkan kekuatan iman. Apakah contohnya ibadah ke dalam? Sabar, itu ibadah di dalam. Syukur atas nikmat, ibadah ke dalam. Kemudian ikhlas ketika taat, ibadah hati, ibadah ke dalam. Kemudian taubatan nasuha ketika taubat, ketika maksiat, ibadah ke dalam. Nah, kalau ibadah keluar, Kang Rasid apa? Ibadah keluar, efeknya keluar itu adalah akan meningkatkan imun. Pada kondisi seperti ini, Bunda Ayahanda, kondisi seperti ini membuat kita menjadi resah gelisah. Pandemik di mana-mana. Dunia sudah terlockdown, gelisah. Membuat kita khawatir. Lantas kalau kita diderak terus dengan kekhawatiran, maka akan memunculkan resah gelisah atau gegana, gelisah galau merana, dan khawatir. Lantas bagaimana obatnya kekhawatiran ini? Maka memunculkan ikhtiar. Harus ikhtiar untuk menghilangkan khawatir. Kalau sudah ikhtiar maksimal, akan mendatangkan takdir. COVID-19, kondisi saat ini, bulan suci Ramadan di tengah pandemik, memunculkan kekhawatiran, tidak bisa mudik, rezeki seret, penyakit virus sedang ada di sekitar kita menjadi terlockdown, memunculkan khawatir. Kalau terus khawatir, hati bahaya, akan masuk ke wilayah bosan. Maka harus bergerak ke ikhtiar. Ikhtiar. Ikhtiar maksimal, ikhtiar ke dalam, ikhtiar keluar. Ikhtiar itu ibadah. Al-ahdu bil asbab ibadah. Mengambil upaya, mengambil ikhtiar adalah ibadah, sabda Nabi. Al-ahdu bil asbab ad-din. Mengambil upaya, mengambil ikhtiar adalah bagian dari agama. Ibadah ke dalam tadi yakin, sabar. Ketika musibat, sabar, ibadah hati. Ketika nikmat, syukur, ibadah hati ke dalam. Ketika maksiat, taubatan nasuha ke dalam. Ya, kemudian ketika dia taat, ikhlas, ibadah ke dalam. Lantas Kang Rasid, ibadah keluar apa? Taraweh, gerakan badan, ibadah keluar. Anggota badan. Menarik uang, mengeluarkan uang, sedekah, ibadah keluar. Terkait tentang tema yang tadi diangkat oleh Ustadz tentang sedekah, itu adalah bikin kita meningkatkan imun dan juga meningkatkan iman. Sedekah dasar. Di tengah kondisi seperti ini, kita butuh imun. Imun adalah sebuah bahasa kesehatan yang supaya kita menjadi kebal, bisa menolak wabah, menolak virus, menolak bakteri. Kuatkan imun kita.
Salah satu yang bisa mendatangkan imun, hati yang tentram. Justru kita bisa mudah terpapar ketika tubuh lemah. Stres itu tubuh lemah. Gelisah itu tubuh lemah. Kemudian resah, gelisah, andilo, tubuh menjadi rentan kena penyakit. Maka ketika hati sabar, itu imun naik. Ketika hati syukur, imun naik. Ketika hati ikhlas, imun naik. Ramadan adalah sebuah momentum untuk kita terhindar dari keterlockdownan ini. Meningkatkan iman, juga meningkatkan imun. Seperti yang dilayak. Iman dan imun. Tapi Kang Rasid, mengkerucut. Ibadah keluar, sholat ibadah keluar. Dengan gerakan badan. Kemudian keluar tuh taraweh, gerakan badan. Umroh dan haji, ibadah gerakan badan. Ibadah ke dalam, sabar, syukur, taubat, ikhlas. Ambil uang, keluar, sedekah, itu gerakan keluar. More you give, more you get. Mari kita lihat sejenak, Kang Rasid. Oleh karena itu izin bahwa kenapa Kang Rasid di bulan suci Ramadan Rasulullah sangat menganjurkan ketika kita beribadah dengan tenaga, ibadah dengan keuangan, ibadah dengan perhatian. Sebab punten sekali, tingkatan ibadah itu berbagai tingkatan. Kata Nabi dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan dalam sebuah hadis, An Anas bin Malik, qila ya Rasulullah, ayu sadaqatin afdal? Qala sadaqatun fi Ramadan. Ada seorang sahabat bertanya, ayu sadaqatin afdal? Sedekah yang paling utama, apakah ada sedekah yang paling utama? Rasul menjawab, sadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Itu paling utama. Dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau melaksanakan sedekah sampai diriwayatkan oleh hadis Imam Bukhari. Di situ karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas. Nabi itu adalah manusia yang terlembut hatinya, sangat dermawan, sangat dermawan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling murah hati, ajwadun nas. Nabi itulah manusia yang sangat dermawan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Wa kana ajwadun nasu fi Ramadan. Tetapi kalau bulan masuk Ramadan masuk, Nabi lebih murah hati, lebih dermawan dibanding bulan-bulan sebelumnya. Kenapa? Sunnah Rasulullah SAW itu bersedekah di 10 hari terakhir. Bersedekah. Kenapa Bunda Ayahanda? Spirit yang harus kita ambil, bahwa hidup itu adalah hablum minallah, hablum minan nas. Ibadah itu ada dua unsur, ada ke Allah, ada kepada manusia. Salat itu hablum minallah, merawat, menjaga konektivitas, merawat, menjaga koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu melalui salat. Umroh dan haji itu adalah merawat konektivitas antara hamba dan penciptanya. Hablum minallah. Hablum minallah. Tetapi lantas media apa yang bisa merawat kepada manusia? Kita harus imbang antara hablum minallah, harus berefek hablum minan nas. Lihat ayat firman Allah Subhanahu wa taala, ketika kalimat amanu itu harus bergandeng dengan amilus solihat. Amanu amilus solihat. Amanu amilus solihat. Amanu adalah membangun hubungan kepada Allah. Kemudian dia harus mengakibatkan efek, mengakibatkan konsekuensi. Dari keimananmu itu harus ada efek ibadah sosial, namanya hablum minan nas. Maka Allah memberikan hukuman, memberikan hukuman pernyataan, bila mana engkau baik ke Allah, tapi buruk ke manusia,
maka dianggap engkau sebagai pendusta agama. Sebagai pendusta agama. Maka kita tidak mau dikategorikan oleh Allah sebagai pendusta agama. Sebab engkau baik ke Allah, tapi ke manusia buruk. Harus dua, hablum minallah wa hablum minannas. Lantas Kang Rashid, medium untuk membangun koneksi kepada Allah, sholat. Medium untuk membangun koneksi kepada Allah, puasa. Medium untuk membangun koneksi kepada Allah, umroh, haji. Tapi ada satu medium yang membangun hubungan kepada manusia, yaitu sedekah atau zakat. Sedekah berbagai bentuknya, ada infak, ada zakat, ada sedekah, ada wakaf. Ini hablum minannas. Sebagai hukum alam, more you give, more you get. Itu rumus. More you give, more you get. Mari kita lihat, sampai Habib Omar bin Hafiz dari Yaman mengarang sebuah kitab namanya Mafahim Shahahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah pemahaman yang sudah menggejala di masyarakat. Sebuah pemahaman yang sudah viral di masyarakat, kemudian diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah terlampau viral, sudah terlampau membumi di masyarakat, tapi salah pemaknaannya. Kemudian Nabi meluruskan pemahaman yang salah itu, dan itu dicatat lengkap oleh seorang da'i dari Yaman, namanya Habib Umar Al-Hafiz, dalam sebuah kitab Mafahim Shahahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kitabnya. Ya. Agak buram, tidak kelihatan. Tapi saya sampaikan dalam isi kitab itu. Saya coba tampilkan dulu isi kitab itu. Beliau menyampaikan dalam kitab Mafahim Nabi bahwa ada sekitar 10 level tingkatan ibadah. Silahkan sesuai dengan kemampuan keimanan, kekuatan iman, dan kekuatan fisik, pilihlah ibadah itu. Kata beliau, dan disampaikan oleh sabda Nabi Muhammad SAW, ibadah yang tertinggi di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zikrullah. Ibadah yang tertinggi adalah zikrullah. Ibadah ingat kepada Allah. Salat yang ingat kepada Allah, level tertinggi. Umroh yang mendatangkan ingat kepada Allah, umroh tertinggi. Itu adalah tingkat level. Kemudian ketika lihat anak, lihat istri, lihat suami, membuat connect kepada Allah, zikir paling tinggi. Jadi ibadah yang tertinggi di hadirat Allah adalah zikrullah, ingat kepada Allah. Lantas yang nomor 2, ibadah setelah zikrullah, qada'u liqada'i hajatin nas. Ini ibadah nomor 2 langsung, yaitu memenuhi kebutuhan manusia. Itu ibadah nomor 2, tertinggi nomor 2 di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, zikrullah, ingat kepada Allah. Yang nomor 2 adalah liqada'i hajatin nas, mampu memenuhi kebutuhan manusia. Melalui apa Kang Rashid mampu memenuhi kebutuhan manusia? Lewat sedekah. Ini medianya. Ibadah setelah qada'i hajatin nas adalah menangis. Itu nomor 3. Zikrullah, liqada'i hajatin nas, memenuhi kebutuhan manusia melalui sedekah atau zakat. Yang ketiga adalah menangis. Menangis juga ibadah. Menangis karena takut kepada Allah, menangis karena rindu kepada Rasulullah. Oke. Kemudian yang keempat adalah ibadah yang tertinggi nomor 4 setelah menangis. Nomor 4 adalah dia membacakan doa. Ada sebuah kisah sahabat Safana yang dirahmati Allah. Sebuah kisah datang dari Madinatul Munawwarah. Kedahsyatan sedekah. Mari kita lihat bentar sekali. Nabi Muhammad SAW sangat tinggi kemurahan hatinya, sangat tinggi kedermawanannya ketika masuk di bulan suci Ramadan di 10 hari terakhir. Karakter asli memang Kangjeng Nabi itu ajwadun nas, orang yang sangat murah hati, yang sangat dermawan. Tetapi ketika masuk bulan suci Ramadan semakin dermawan, Ustaz. Semakin dermawan.
Mari, dan ini dipraktekkan oleh para sahabat selanjutnya, kedermawanan ini. Waktu itu Imam Ibnu Abbas, beliau iktikaf di Masjid Nabawi pada bulan suci Ramadan. Iktikaf di Masjid Nabawi pada bulan suci Ramadan. Mari kita lihat bagaimana dahsyatnya ibadah sedekah dibanding ibadah yang lain. Imam Ibnu Abbas, beliau memburu iktikaf 10 hari terakhir di Masjid Nabawi dan sepanjang Ramadan. Pahala iktikaf di Masjid Nabawi di bulan suci Ramadan itu bisalasi hanadik. Pahalanya adalah dia akan dijauhkan dari azab malapetaka. Wabil khusus adalah malapetaka neraka Allah. Itu sepanjang 3 honda. 1 hari iktikaf dapat pahala dijauhkan dari neraka Allah, dari musibah sepanjang 3 honda. Kang Rasid, apa itu honda? Honda itu parit, lubang. Nah, parit itu panjangnya sepanjang timur dan barat. 1 parit itu. Panjangnya timur dan barat bumi. Dalamnya langit dan bumi. 1 parit. Pahala iktikaf 1 hari di Masjid Nabawi mendapatkan dia akan dijauhkan dari api neraka sepanjang 3 parit. Yang luas per 1 paritnya adalah timur dan barat, dalamnya langit dan bumi. Jadi kalau neraka mau mendekat, ya, masuk ke dalam parit, sampai ke dalam lubang, dia naik ke atas, meluap-luap apinya, dia akan masuk ke parit yang kedua. Sampai ke parit, dijauhkan, itu 1 hari. Bagaimana kalau 10 hari? Kali 30 parit. Semakin jauh dari api neraka. Dan semakin dekat ke surga. Itu pahala iktikaf di bulan suci Ramadan di Masjid Nabawi. Dan itu dilakukan oleh sahabat Nabi, Imam Ibnu Abbas. Tetapi, punten sahabat safan yang dirahmati Allah, terkait tentang kekhususan sedekah di bulan suci Ramadan. Itu paling utama. Kenapa? Dikisahkan dalam sebuah hadis dalam kitab Mafahimus Shahahan Nabi SAW, karangan Habib Umar bin Hafiz disampaikan. Ketika Imam Ibnu Abbas iktikaf di Masjid Nabawi, sekonyong-konyong datang para jamaah mau iktikaf. Jadi tidak hanya beliau, ada sahabat lain yang iktikaf di situ. Warga penduduk Madinah saat itu. Kemudian ketika menjelang maghrib, Imam Ibnu Abbas menyapa. Mohon maaf. Kita silakan, akan jeda dulu sebentar. Silakan. Nanti setelah ini akan langsung masuk sesi tanya jawab Ustadz. Ya, bukan 8 menit lagi. Atau nanti setelah jeda ini kita akan masuk lagi, melanjutkan yang tadi Ustadz sampaikan. Ya, closing 5 menit. Nanti baru setelah itu ada tanya jawab. Jadi kita akan jeda dulu sebentar Ustadz ya. Silakan. Kembalikan ke moderator.